Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti Cahyani dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit mengenai strategi pembelajaran inquiry. Nah, apa sih inquiry itu? Jadi, definisi inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan dan melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, jadi, dalam model inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry yaitu pembelajaran menjadi lebih hidup serta menjadikan siswa lebih aktif. Kemudian, membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa dan membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Dan yang kedua, kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran inquiry kurang cocok untuk anak usia muda, misalkan SD. Kemudian, cara belajar siswa dalam metode ini menurut bimbingan guru yang lebih baik, dan untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru. Nah, jadi itulah kelebihan dan kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry. Selain dari kelebihan dan kelemahan, strategi pembelajaran inquiry juga memiliki ciri-ciri yang bisa dipahami. Di antaranya, yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan sendiri dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang terakhir, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, kritis, dan logis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Strategi pembelajaran inquiry juga memiliki prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Kedua, prinsip interaksi. Ketiga, prinsip bertanya. Keempat, prinsip belajar untuk bertanya. Dan yang kelima, prinsip keterbukaan. Selain daripada prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry, ada juga langkah-langkahnya. Nah, pada langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry ini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Hanafiya dan Sujana dalam Wardoyo 2015 halaman 68. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, mempersiapkan kelas. Yang ketiga, melakukan tindakan penguatan. Dan yang keempat, seleksi bagian materi yang akan dipelajari, dan masih banyak lagi. Kedua, menurut Clerevi 2003 dalam Wardoyo 2015 halaman 67. Terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran menggunakan metode inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama, ada exploration tutorial. Maksudnya, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki. Kedua, ada self-directed learning. Artinya, setelah melakukan tahap eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep yang harus dipahami secara mandiri. Ketiga, review tutorial, di mana siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapat dari self-directed learning. Keempat, ada consolidation tutorial, artinya siswa bersama-sama dengan anggota kelompok melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Yang terakhir, plenary tutorial, di mana siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Selain itu, ada juga jenis-jenis strategi pembelajaran inquiry yang terbagi dua, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, guided inquiry
atau inquiry terbimbing. Nah, pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Dan yang kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.